Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya dengan nilai ekonomi yang tinggi. Di samping dagingnya yang terkenal lezat, ikan kerapu mempunyai beberapa kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Kerapu bisa dikonsumsi sampai 70% dari keseluruhan tubuhnya dengan kandungan nutrisi yang menonjol antara lain protein, kalsium, fosfor, vitamin A dan B1, zat besi, serta omega 3. Selain pasar dalam negeri, ikan kerapu diekspor dalam bentuk ikan hidup dengan negara tujuan antara lain Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Ketiga negara tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor kerapu hidup. Pada tahun 2015, Hong Kong menyerap 2.686 ton dengan nilai 22.848.195 dolar Amerika Serikat. Malaysia menyerap 466 ton dengan nilai 577.818 dolar Amerika Serikat. Dan Singapura menyerap 242 ton dengan nilai 968.164 dolar Amerika Serikat. Potensi ekspor kerapu hidup tersebut bila dioptimalkan akan memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan pendapatan pembudidaya, memperluas lapangan kerja, membuka potensi daerah, meningkatkan produktivitas perikanan, menambah devisa negara serta membantu menjaga kelestarian sumber daya hayati. Di Indonesia, ada beragam jenis ikan kerapu. Kerapu yang berasal dari alam memiliki awalan nama Latin Plectrocopomus. Terdiri atas kerapu sunu atau kerapu merah, kerapu aerolatus, kerapu lodi atau sunu bergaris, kerapu pesuliferus, kerapu sunu totol biru, dan kerapu oligacanthus. Sementara ikan kerapu hasil budidaya, nama latinnya diawali dengan nama Epinephelus. Kerapu budidaya tersebut antara lain kerapu tikus, kerapu lumur, kerapu batik, kerapu macan, kerapu muara atau balong, dan kerapu kertang. Siklus kehidupan kerapu budidaya sejak pemijahan sampai panen dengan berat 6 ons ke atas per ekor memakan waktu antara 1,5 sampai 2 tahun. Pada tahun 2015, volume produksi ikan kerapu secara nasional mencapai 14.949 ton dengan nilai tidak kurang dari 1,37 triliun rupiah. Memang, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, volume produksi ikan kerapu 2014 dan 2015 sedikit mengalami penurunan. Namun sejak 2011 sampai 2013, volume produksi kerapu selalu mengalami kenaikan. Ada 3 besar provinsi produsen kerapu, yakni Maluku dengan produksi 4.145 ton, Sumatera Utara dengan 3.369 ton, dan Kepulauan Riau produksi 2.551 ton. Tentu saja di samping 3 besar tersebut, masih banyak daerah-daerah lain yang juga menjadi sentra budidaya ikan kerapu. Proses usaha budidaya ikan kerapu dimulai dari pemijahan. Dalam proses pemijahan alami, yakni tanpa pemberian hormon dan manipulasi lingkungan, pemijahan dilakukan 1 kali dalam 1 bulan, pada waktu gelap bulan, saat tingkat cahaya bulan hanya 0-3%. Gelap bulan adalah kondisi yang merupakan kebalikan dari kondisi bulan purnama. Sebelum dipijah, beberapa induk kerapu betina terpilih dimasukkan ke dalam kolam pembiusan. Pada saat dipijah, telur betina ditampung di dalam sebuah wadah,
kemudian dipijah. Induk kerapu jantan terpilih yang sebelumnya juga sudah dimasukkan ke dalam kolam bius. Kemudian dipijah induk kerapu jantan terpilih yang sebelumnya juga sudah dimasukkan dalam kondisi bius. Pemijahan terhadap indukan terpilih ini tidak selalu berhasil. Karena itu, beberapa indukan betina maupun jantan sudah dikumpulkan dalam satu kolam sehingga memudahkan proses pemijahan. Setelah berhasil, telur betina dan sperma jantan yang ditempatkan dalam satu wadah diaduk-aduk sampai merata, kemudian dibersihkan dengan air laut. Telur yang dipanen dimasukkan dalam bak khusus dan didiamkan agar terjadi pembuahan. Dalam satu kali proses pemijahan, bisa dihasilkan jutaan telur sesuai dengan kebutuhan. Keesokan paginya, telur dikeluarkan dari kolam untuk dikemas dalam plastik yang berisi masing-masing 25 atau 50 ribu telur. Telur tersebut dikirimkan ke hatchery sebelum 18 jam. Waktu yang dibutuhkan telur untuk menetas menjadi larva. Hatchery akan memelihara larva di dalam bak-bak sampai menjadi benih ikan kerapu dengan ukuran minimal 3 cm. Proses tersebut membutuhkan waktu 40 sampai 50 hari. Sampai mencapai ukuran yang diinginkan, setiap pekan ikan-ikan tersebut dikelompokkan sesuai ukuran yang setara. Setelah ukuran 3 cm, dilakukan lagi proses grading untuk memilih ikan dengan kualitas A atau B yang akan dipindahkan ke tambak-tambak pemeliharaan. Ukuran minimal 3 cm dipilih karena pada ukuran tersebut sudah cukup terlihat ikan yang bengkok atau yang memiliki cacat. Di tambak pemeliharaan, benih ikan kerapu 3 cm dibesarkan sampai mencapai ukuran 3 sampai 4 ons per ekor selama 9 sampai 12 bulan. Setiap hari, ikan kerapu diberi pakan berupa rucah yang telah digiling. Selama waktu tersebut, setiap bulan dilakukan pemisahan untuk mengelompokkan ikan-ikan yang setara beratnya. Setelah mencapai ukuran 3-4 ons per ekor, di daerah yang memiliki keramba jaring apung atau KJA di laut wilayah laut, maka ikan akan dipindahkan ke KJA yang berada di perairan laut yang tenang seperti Teluk.
Kami panen per 2 bulan sekali, 10-15 ton. Alam terkadang mendukung, terkadang ada musim-musimnya gitu. Jadi nggak bisa faktornya selalu bagus. Ada musim bagus, ada musim nggak bagus. Makanya kita harus kejar di akhir tahun, kita harus jual gitu, supaya menghindari musim yang tidak bagus. Pembesaran ikan kerapu di KJA menjadi pilihan dengan alasan lingkungan laut lebih mendukung pertumbuhan serta resiko yang lebih kecil. Di KJA, kerapu tersebut dipelihara kurang lebih selama 3-4 bulan, sampai mencapai berat minimal 6-7 ons per ekor. Saat ini, di tingkat nelayan pembudidaya, kerapu hidup dibeli oleh eksportir dengan harga $10 Amerika Serikat per kilogram. Setengah bulan sekali, 1.500 ekor setiap kelompok. Ya, tapi nggak sekali dia, banyak kali. Hasilnya lumayan, Pak, lumayan. Setiap kali panen bisa lah mendapat 40-an juta per 3 bulan. Kerapu ukuran 6 ons inilah yang siap diekspor hidup. Pengiriman ikan kerapu hidup dilakukan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan hidup. Kapal ini adalah kapal khusus dengan palka-palka atau bak yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup dengan sistem sirkulasi air dan udara. Kapal asing pengangkut ikan hidup yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berlabuh di pelabuhan muat singgah yang telah ditentukan. Karena dalam satu kedatangan, kapal asing hanya diizinkan masuk ke satu pelabuhan muat singgah, maka kapal feeder akan mengangkut hasil panen kerapu dari beberapa sentra budidaya ke pelabuhan singgah yang ditentukan. Di Indonesia, ada beberapa daerah yang menjadi pelabuhan muat singgah kapal asing pengangkut ikan kerapu hidup. Di antaranya Sabang, Pangkalan Susu, dan Belawan Medan, Belitung, Pulau Siuncal, Lampung, dan Pemutaran Bali. Sebelum ikan dimuat ke dalam kapal, petugas dari Ditjen Bea Cukai, Polisi Air, Karantina Hewan Kementerian Pertanian, Kesyah Bandaran, dan TNI Angkatan Laut melakukan inspeksi ke dalam kapal. Setelah kapal dinyatakan sesuai dengan perizinan, maka dimulai pemuatan ikan kerapu hidup. Kapal pengangkut ikan hidup yang diizinkan mengekspor ikan hidup berukuran maksimal 500 gross ton. Kita semakin banyak, pembeli kan semakin menggairahkan para petani
semakin memperbanyak devisa negara yang diterima. 4 titik, bukan 1 titik. Kenapa 1 titik, Pak? Coba, seandainya 1 titik kapal dari Hong Kong ke sini, beli ikan kita, langsung balik. Iya kalau petani itu besar. Kalau petani itu kemampuannya dalam 1 bulan metok 5 ton. Atau nggak mampu kan berarti tidak terangkut. Dalam usaha budidaya kerapu ini, PT Sumatera Budidaya Marin atau PT SBM merupakan salah satu pelaku usaha yang menjadi mitra Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam usahanya tersebut, PT SBM melakukan model kemitraan dengan kelompok-kelompok petani pembudidaya yang dilakukan dari hulu sampai hilir, yang tersebar di beberapa daerah. Kelompok pembudidaya binaan PT SBM tersebut antara lain di Pangkalan Susu, Sibolga Sumatera Utara, Belitung, Lampung, Lamongan Jawa Timur, dan Pemutaran Bali. Saat ini, ada 2 jenis kerapu yang dibudidayakan PT SBM, yakni kerapu cantik dan kerapu cantang. Kerapu cantik merupakan persilangan antara kerapu macan dengan kerapu batik. Sementara kerapu cantang adalah hasil persilangan kerapu macan dengan kerapu kertang. Kerapu cantik sifat pertumbuhannya lebih lambat tapi memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Sementara kerapu cantang pertumbuhannya lebih cepat namun daya tahan tubuhnya lebih lemah. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah, khususnya usaha budidaya kerapu ini yang butuh waktu yang luar biasa lamanya. Bisa dikatakan 1,5 tahun dan ke atas. Sehingga dengan ada dukungannya dari pemerintah, kita bisa lebih cepat mengembangkan apa yang sudah kami jalankan selama 30 tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan kepada komoditas lainnya. Dengan dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, usaha budidaya kerapu dapat menjadi komoditas unggulan dari sektor perikanan budidaya, serta mampu bersaing dengan usaha sejenis dari Vietnam, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam.